Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat pasang pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana pasang pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Akra, direkomendasikan by on weakness, supportnya di 1550 resisten hingga ke 1800, Asri di 187 hingga ke 230, Elsa di 468 hingga 545, dan terakhir dari teknologi tampaknya MTech lebih direkomendasikan. Rekomendasinya adalah buy 396 hingga ke 450. Ada Akra, Asri, Elsa, dan MTech, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak William Wibowo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Software. Pak William, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke Akra. Analisis dan pertimbangan Akra masuk ke dalam sampilan Anda dan buy on weakness di level berapa Pak William? Oke, baik. Untuk pertimbangan dari Akra adalah secara teknikal memang sudah terkonfirmasi sedang berada di fase uptrend jangka pendek sampai menengahnya. Dan juga untuk sentimen saat ini memang harga minyak dunia yang cenderung price in dan hari-hari ini juga bisa menjadi katalis positif untuk Akra. Untuk area buy on week sekitar 1600, 1590 dan mungkin di area 1575 menarik untuk diperhatikan. Support 1550, resistance 1800 untuk Akra. Baik, penutupan hari ini ditutup flat Pak di 1615, sempat menguat tadi ke 1650, kemudian jelang penutupan justru berbalik kembali ke zona merah. Apa yang kita bisa cermati, terutama dari sisi teknikal, pembalikan arah yang terjadi di menit-menit jelang penutupan sesi kedua? Ya, secara teknikal saya pikir pembalikan arah ini sifatnya lebih profit taking ya, jadi mengingat berbalik arahnya tepat di level 1650 yang biasanya juga adalah area resisten psikologisnya Pak untuk jangka pendek. Baik, untuk saham pilihan yang pertama hari ini ada Akra, ditutup flat di 1615, level terendah hari ini di 1605 dan tertinggi di 1650. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak William. Untuk Asri Pak, Anda juga rekomendasikan buy on weakness. Sektor properti hari ini juga menjadi penopang ISG, di mana Asri berbalik arah menguat setelah tertekan di 202, penutupan di 212 dan level tertinggi hari ini di 214 ini. Analisis Anda untuk Asri? Ya, untuk Asri saya pikir memang masih di fase koreksi jangka pendek sampai menengahnya, dan ada potensi sudah mulai menolak untuk turun dengan pembentukan candle hari ini ya, yang lower shadow-nya cukup panjang dan closing-nya juga cukup bagus. Area buy on weakness untuk saat ini ada di sekitar 200, di area level 200 sampai 210 saat ini masih menarik. Kalau seandainya harga berhasil breakout area 216, mungkin di area 220-an cukup menarik untuk dipertimbangkan. Support di 187 dan resistance-nya di 230 untuk Asri saat ini Pak. Oke, penutupan di 212 pemirsa, menguat di 0,95%. Dalam 6 bulan terakhir bagaimana Anda melihat posisi penguatan yang berhasil dicapai Asri, Pak William? Ya, untuk harga Asri saya pikir ini adalah penguatan yang solid, dan di bulan Agustus maupun September harga konsisten menguat dengan candle bullish yang cukup lebar body candle-nya, sehingga kemungkinan besar untuk buying power-nya saat ini masih cukup besar Pak, didukung dengan volume perdagangan yang cukup tinggi di bulan Agustus dan September lalu. Koreksi yang terjadi hari ini setelah menyentuh ke level 262 masih wajar Pak? Saya pikir seperti itu Pak, masih aman seharusnya. Baik, dari saham pilihan kedua kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Elsa. Rekomendasinya juga adalah buy on weakness. Analisis Anda untuk Elsa?
Ya, untuk Elsa, kalau kita berkaca dari chart weekly-nya, khususnya di minggu lalu, penutupan minggu lalu, terlihat harga sudah membentuk bullish engulfing candle ya di time frame weekly, dan juga dari sisi sentimen untuk kenaikan harga minyak dunia yang cukup menarik saat ini, bisa menjadi pendukung untuk harga Elsa akan melanjutkan uptrend-nya. Dan untuk area buy on weakness, saya pikir di sekitar 490 sampai 505 itu cukup menarik untuk diperhatikan, dengan resistance terdekat di 545 dan resistance selanjutnya ada di sekitar 595. Support saat ini yang penting ada di level 468, dan harga juga masih cenderung jauh dari area supportnya untuk closingan saat ini, Pak. Baik, posisi penutupan Elsa di 520 menguat di 1,96%. Kita beralih ke sampilan terakhir untuk teknologi, ada MTEK, Pak. Anda rekomendasikan buy. Tadi juga sempat kita singgung ada buka yang hari ini naik signifikan. Analisisnya untuk MTEK, buy di level berapa? Ya, untuk MTEK ini perlu diperhatikan ada kenaikan volume perdagangan yang sangat-sangat tinggi hari ini, dan juga pembentukan candlenya bagus, membentuk bullish engulfing candle, setidaknya menutup 3 candlestick terakhir ya di time frame daily-nya. Untuk area buy saya pikir bisa ke area 422 sampai 416 bisa diperhatikan di sana, dengan support penting di 396 dan resistance pentingnya terdekat di 450 untuk MTEK. Baik, hari ini ditutup menguat signifikan pemirsa di 7% dan ditutup di level Rp428 per sahamnya. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Akra, Asri, Elsa, dan juga MTEK. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak William, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Kita masih punya satu segmen. Masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak William. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja pertanyaan datang dari Bapak Wimur, menanyakan perbankan digital kali ini, Pak William. BBYB, Pak, support dan resistennya, posisi penutupan di 254, Pak William. Ya, untuk support di 224 ya, dan untuk resisten saya pikir di area 284 untuk BBYB. Oke, kita ke Riau, ada Bapak Wijang, terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan Tekim, Pak. Apakah besok di harga penutupan hari ini masih direkomendasikan masuk tidak untuk Tekim? Oke, untuk Tekim saya pikir masih bisa untuk masuk. Candlenya juga bagus, full body bullish candle ya. Untuk support pentingnya ada di 7.100, untuk support jangka pendek di sekitar 7.300. Resistance penting yang perlu diperhatikan di area 8.000, Pak, untuk Tekim. Baik, range-nya masih cukup lebar pemirsa, penutupan hari ini di 7625 sekaligus level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba cek, ada Bapak Raihan dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham Campina, Pak, CAMP. Bagaimana analisisnya, support dan resisten? Ya, untuk Campina CAMP saat ini memang sudah mulai terlihat gejolak untuk naik ya. Untuk penutupan candle hari ini ada potensi harga sudah akan mengakhiri koreksi jangka menengahnya dan dapat kembali menguat ya. Untuk support penting di level 280 dan untuk resistance penting terdekat di sekitar 326 untuk Campina. Baik, penutupan hari ini masih di 304 menguat di 2,01%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Kasmudin dari Medan, Pak William, menanyakan brand, Pak. Apakah masih ada peluang ke level 8 ribuan tidak sampai dengan akhir tahun, Pak William? Oke, untuk brand sampai akhir tahun ya. Untuk saat ini masih belum ada konfirmasi yang cukup kuat ya kalau harga bisa kembali rebound ke 8 ribuan. Mungkin masih bisa untuk rebound ke sekitar 7.400-an.
mengingat juga kemarin juga sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk saat ini support penting terdekat dari Brent di sekitar 6.350, untuk resistance penting terdekatnya di sekitar 7.300 untuk Brent. Baik, selanjutnya ada Ibu Shoba dari Bali menanyakan saham film, Pak. Ambil posisi di 3.800, Pak William. Penutupan hari ini di 3.120. Nyangkut sepertinya nih. Strateginya paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Oke, mungkin harga film saat ini berpotensi sedang berada di fase koreksinya dan masih ada peluang harga akan rebound untuk jangka pendek. Mungkin ada peluang bisa menguat kembali ke sekitar 3.450 hingga 3.670 ya. Namun memang secara tren jangka menengah sampai jangka panjangnya belum ada konfirmasi untuk reversal kembali menguat. Mungkin bisa digunakan strategi averaging down yang tentunya harus terukur ya, dengan support penting di sekitar 2.880 dan resistance-nya ada di sekitar 3.450 dan 3.700 untuk film. Oke, terakhir tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak William menanyakan BRMS, Pak. Sudah cuan, ambil posisi di 256. Resisten selanjutnya untuk BRMS. Oke, untuk BRMS saya pikir resistance terdekat di 290 dan 304, dan saat ini memang masih terlihat sangat kuat untuk uptrend-nya. Jadi masih bisa melanjutkan penguatan harganya kembali untuk BRMS, mungkin juga bisa naik ke atas area 300-an untuk BRMS. Baik, BRMS sudah ambil posisi di 256 dan masih ada potensi terbuka untuk ke 300-an, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Pak William, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu juga. Baik, ada Bapak William Bobo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di keesokan harinya. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, di mana karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David Sanaful pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.